Siham. Kalau mereka membeli bulu basyu, semua uangnya untukku ya. Kau yang merawatnya. Aku mau beli apa ya? Aku belum pernah punya uang sebelumnya. Tidak, dia tidak terlihat baik-baik saja. Kata mereka, aku akan mendapatkan bantuan di sini, di Mekah. Kau telah menemukannya. Siham! Ayah mau kemana? Kita tidak bisa pergi begitu saja. Kita harus mengurus pria ini dulu. Tapi bagaimana dengan basyu? Ingatlah apa yang dikatakan Al-Quran pada kita tentang amal. Mereka yang memberi amal, pria dan wanita, hanya karena Allah adalah pinjaman yang indah, akan dibalas berkali-kali lipat. Jika kita tidak hidup dengan mengikuti itu, kita tidak lebih baik dari mereka yang dulu menguasai kota ini. Kau tahu Siham, dulu Mekah adalah tempat yang berbeda. Ratusan dewa palsu mengelilingi Ka'bah. Dan bagi orang miskin seperti ayah, hidup sangatlah sulit. Terima kasih Tuhan. Serahkan itu padaku. Saat aku meminjamkan uang, aku ingin dibayar kembali. Tolong, aku membutuhkannya. Keluargaku kelaparan. Harusnya kau pikirkan itu sebelumnya. Hai, tangkap dia. Selamat datang di Mekah. Kalian sudah berjalan sangat jauh. Ingatlah, bermurah hatilah dengan persembahan kalian. Sangat bermurah hati, dan para dewa akan memberkati kalian. Apa? Oh, Dewa yang agung, aku memberimu semua hartaku. Kau dibayar untuk menggosok Sumayyah, bukan untuk berdoa. Sekarang adalah musim berziarah. Aku ingin para dewa ini bersinar. Mekah yang diberkati, kau penuh kebaikan, dan kesucianmu seperti bunga yang mekar penuh. Aku sudah membayarmu. Sekarang beri aku jawaban. Sabar Suhail. Ramalan dari panah suci tidak bisa diburu-buru. Oh, pilihan bagus Suhail. Lanjutkan rencanamu untuk mencurangi pembuat pedang. Karena panah ini mengatakan kau tidak akan tertangkap. Pasti. Pencuri! Matamu jeli memilih budak, Umayyah. Aku mohon, bebaskan aku. Aku mohon. Ku beli dia. Bilal? Oh. Ingatlah, mereka bisa mencambuk tubuhmu, tapi jiwamu tetap bebas. Tidak ada seorang pun yang memilikinya. Ya, silakan. Kau menyingkirlah. Lempar lagi nak. Dan ingat, jika kau kalah, kau akan jadi budakku. Tidak. Kau milikku. Terima kasih. Bangun dan menyingkir dari sini. Lihat semua orang ini. Waktu penziarahan paling sukses selama bertahun-tahun. Untung para dewa ada di Mekah. Beberapa peziarah ini tidak terlalu pintar. Mereka memberi 2 kali dari yang seharusnya diterima para dewa. Tidak. Itu benar. Kita akan bodoh jika tidak menaikkan harga untuk semuanya.
bagaimana dengan amal kita? Para peziarah ini sedang dalam perjalanan suci. Dulu kita bangga bisa menyediakan air dan perlindungan bagi mereka. Tapi sekarang, sepertinya kita membanggakan diri dengan mengambil keuntungan dari pengabdian mereka. Aku tidak ingin mendengar ini. Sabar, Abu Jahal. Abu Talib adalah pemimpin kita. Ya, dan dia saudaraku. Tapi itu tidak berarti aku harus duduk di sini dan mendengarkan tuduhan palsu. Para peziarah akan kekeringan dan tertiup angin. Jika bukan karena kita, dia kira dia bisa berceramah pada kita hanya karena klan dia yang mengurus Ka'bah. Kita harus mengubah cara kita. Hati-hati, Abu Talib. Perubahan bisa berbahaya. Abu Talib tidak tahu bahwa keponakan yang dia besarkan, Muhammad, semoga damai dan rahmat selalu dicurahkan padanya, akan mengubah dunia. Karena di saat itu, di usia 40 tahun, dia mendaki ke sebuah gua di luar kota untuk menyendiri, untuk berdoa dan berpikir. Dia merasa bingung dengan semua ketidakadilan di Mekah, perbudakan, perlakuan salah pada wanita, ketamakan, perjudian, pengorbanan bayi, dan pemujaan Tuhan palsu yang terbuat dari kayu dan batu. Bukan Tuhan yang satu yang disembah Ibrahim dan Isa. Jadi seperti yang dilakukannya setiap tahun, dia datang ke gua itu. Tiba-tiba, dia dikelilingi cahaya. Saat dia melihat ke atas, dia melihat malaikat besar Jibril berdiri di depannya. Dia tidak bisa berkata apapun. Bacalah, kata sang malaikat. Aku tidak bisa, jawabnya. Jibril mengulangi perintahnya 3 kali, dan tiap kali jawabannya sama. Lalu Jibril mengajarinya. Bacalah dengan nama Tuhanmu Sang Pencipta. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu yang Maha Pemberi, yang mengajarkan cara menggunakan pena. Dia mengajarkan pada manusia apa yang tidak diketahuinya. Lalu Jibril menghilang. Muhammad, semoga damai dan rahmat selalu dicurahkan padanya, terguncang dengan rasa takut dan bingung. Dia tersandung keluar dari gua dan berlari ke rumahnya. Dia meragukan apa yang sudah dilihatnya, tapi saat dia menuruni gunung, Jibril muncul lagi dan mengatakan, Muhammad, kau adalah pembawa pesan Tuhan dan aku adalah Jibril. Dia mencoba berpaling, tapi kemanapun dia melihat, di situ ada Jibril, mengulang pesannya. Muhammad, kau adalah pembawa pesan Tuhan dan aku adalah Jibril. Setelah malaikat itu pergi, Muhammad, semoga damai dan rahmat selalu dicurahkan untuknya, berjuang pula. Saat dia tiba, dia gemetar. Dia meminta Khadijah untuk menyelimutinya. Dia mengatakan pada Khadijah semua yang sudah dilihat dan didengarnya. Dia katakan dia meragukan kesehatan jiwanya dan bahwa dia sudah kerasukan. Tapi Khadijah meyakinkan padanya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan roh jahat menguasai pria seperti dirinya yang selalu berkata jujur dan mengurusi orang yang miskin dan membutuhkan. Segera setelah itu, Khadijah menemui sepupunya, seorang pelajar yang religius, dan mengatakan padanya apa yang sudah terjadi. Suamimu adalah seorang nabi Tuhan. Orang-orang akan menuduh dia berbohong dan hal-hal kejam lain. Dan dia akan diusir. Sekalipun sepupunya memperingatkan, Khadijah mempercayai semua yang dikatakan suaminya padanya, dan dia tidak pernah ragu menjadi penganut pertama Islam. Dan tidak lama kemudian, yang lain mengikuti. Aku terus mendengar tentang pertemuan rahasia Muhammad. Tenanglah, Abu Jahal. Tapi dia mengajarkan sesuatu. Aku belum tahu itu apa.
Tapi anak angkatnya Zaid sudah bergabung dengannya, dan begitu juga sepupunya Ali. Lalu kenapa? Sisanya hanya pengemis dan budak. Tapi dia harus dihukum. Untuk apa? Untuk mengajarkan sesuatu yang berbeda. Dengar, jika ayahnya pria berpengaruh, atau jika ajarannya itu berbahaya, aku akan menyerangnya seperti lautan. Tapi dia ini Muhammad Abu Jahal Al-Amin, seorang yang jujur. Selama 3 tahun, sang Nabi, semoga damai dan rahmat selalu dicurahkan padanya, mengajar dengan rahasia. Di masa inilah Siham, ayah pertama kali mendengar ajarannya. Aku tidak yakin boleh melakukan ini. Ibu harus mendengarnya, Bu. Kau tidak akan apa-apa, Jalilah. Masuklah, cepat. Malam ini ada lebih banyak dari sebelumnya. Terima kasih, Jeff. Kau pergi kemana setiap malam? Untuk mendengarkan seorang Nabi Tuhan. Perasaan yang luar biasa untuk mendengar cara-cara Islam dari pembawa pesan Tuhan. Semoga damai dan rahmat selalu dicurahkan untuknya. Kitabnya, Al-Quran, memberikan kata-kata terindah yang pernah kami dengar. Dia memberitahu pada kami bahwa semua dewa Mekah tidak memiliki kekuatan. Hanya ada satu Tuhan, Tuhannya Ibrahim, Musa, dan Isa. Dan kau harus menyerahkan segalanya padanya. Tidak ada hal seperti kekayaan atau budak di hadapan Tuhan. Semuanya sama. Dan orang miskin tidak untuk diinjak dan dibenci. Mereka harus diurus. Al-Quran mengatakan, dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang paling mulia dari kalian di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Wanita bukanlah barang. Mereka ciptaan Tuhan dan sama pentingnya dengan pria manapun. Hormati mereka. Bumi ini adalah hadiah Tuhan. Perlakukanlah dengan baik. Kalian adalah pengurusnya. Dan ingatlah, kalian akan disidangkan berdasarkan tindakan kalian. Banyak yang jadi muslim malam itu. Kami menunjukkan kepercayaan kami dengan sumpah sederhana. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah nabinya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah nabinya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah nabinya. Kau tidak akan percaya, Amal. Katanya, semua orang sama di hadapan Tuhan. Kau harus membawaku padanya. Aku tahu kau akan mendengar bahaya dari ajaran Muhammad. Tentu saja. Dia harus dihentikan. Kau tidak bisa menghentikan Muhammad. Apa? Bilal, kemarilah. Nanti kau dicambuk. Mereka bisa mencabuk tubuhku, tapi tidak jiwaku. Baiklah, tinggalkan jiwamu di sana. Tapi bawa kemari tubuhmu. Apa yang kau tahu tentang Muhammad? Aku tahu dia seorang nabi. Nabi? Kau lihat, ini menyebar seperti wabah. Para dewa akan membalasmu untuk perkataanmu, Bilal. Kata Muhammad, dewa palsu itu tidak punya kekuatan. Hah? Tidak punya kekuatan? Tidak punya kekuatan katanya. Seorang budak mengatakan bahwa para dewa tidak punya kekuatan. Bagaimana sekarang pendapat kalian tentang pengajaran Muhammad yang tidak berbahaya? Keponakan kita berkhotbah melawan kita, Abu Talib. Kita juga mempercayai Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, tapi kita tidak bilang bahwa sisanya tidak berharga. Memangnya dia bisa membahayakan seperti apa? Mereka yang mendengarkan dia hanya orang miskin dan lemah. Tidak semuanya. Abu Bakar telah bergabung dengan mereka. Benar, teman Muhammad yang perkasa juga telah meninggalkan kita. Dia hanya seorang pria. Tidak. Dia adalah percikan pertama sebuah api.
yang harus segera dipadamkan. Bagus. Jika pengajaran Muhammad jadi terkenal dan para dewa dihancurkan, tidak ada lagi peziarah. Dan jika tidak ada peziarah, maka kita juga tidak akan ada lagi. Pembawa utusan Tuhan sudah membunyikan tanda peringatan. Apa? Apakah Mekah sedang diserang? Aku tidak tahu. Ayo. Sumayyah, datanglah ke Ka'bah, cepat. Yasir, datanglah cepat. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Itu dia. Hop, naiklah. Kau lihat sang pembawa pesan Tuhan, Huda? Di sana. Dia akan berbicara. Dan sang Nabi, damai dan rahmat selalu dicurahkan padanya, mengatakan, penduduk Mekah, jika kukatakan pada kalian, ada pasukan di belakang bukit-bukit itu akan menyerang kita, apa kalian akan mempercayai aku? Kami akan percaya apapun yang kau katakan, Muhammad. Kau selalu berkata jujur. Maka dia meneruskan, penduduk Mekah, aku meminta pada kalian, tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian dan sembahlah Tuhan yang satu. Selamatkan diri kalian dari api neraka, karena aku tidak bisa menyelamatkanmu dari hukuman Tuhan. Aku hanya seperti pria yang melihat kedatangan musuh dan pergi ke rakyatnya untuk memberi peringatan agar mereka selamat. Keponakan kita membuat kita seperti orang bodoh. Hentikan dia, Abu Talib. Terkutuk kau, Muhammad. Apa kau mengumpulkan kami untuk ini? Tidakkah ini indah? Apa kau mempercayai pria ini? Oh iya, setiap perkataannya. Dia meninggalkan bukit itu. Ayo kita bergabung dengannya. Jadi kalian sudah tidak percaya lagi dengan Tuhan kita. Beraninya kalian para dewa-dewa Memangnya kalian pikir kalian Kita akan siapa? melindungi sang pembawa pesan Tuhan. Pergi kau. Ya, sana pergilah. Kami tidak butuh orang seperti kalian. Ayo, pergilah. mereka melukai sang nabi. Tetap bersama. Kalian orang busuk. Jangan biarkan mereka Kalian lewat. pengkhianat. Kau tidak bisa melakukan ini, Bilal. Jika sang pembawa pesan Tuhan tidak lagi mengajar dalam rahasia, aku juga tidak akan menyimpan rahasia. Apa ini? Tidak, jangan katakan. Budakku sudah menjadi seorang muslim. Hah? Kau mungkin memiliki tubuhku, tapi jiwaku. Biar aku tebak. Kau kira jiwamu bebas? Tidak. Jiwaku juga seorang budak. Tapi bukan padamu, tapi pada Allah. Itulah kesalahanmu, Bilal. Semuanya adalah milikku. Semua tentang dirimu. Semua pikiranmu. Semuanya. Katakan, ingkari perkataan Muhammad. Dan katakan bahwa jiwamu itu milikku. Ayo. Katakan, Bilal. Katakan. Tiada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah nabinya. Kita dengar perkataanmu di bawah cambukan. Ya, benar. Pantas mendapatkan ini. Hukum. Ya, cambuk saja dia. Bilal, Tuhan yang satu. Tuhan yang satu. Katakan, aku memiliki jiwamu dan akan kusingkirkan batunya. Katakan. Tuhan yang satu. Umayyah, aku datang mewakili Abu Bakar. Dia ingin membeli pria ini darimu. Sebutkan hargamu. Baik, 10 keping emas.
pikir kau sudah memenangkan sesuatu. Katakan pada Abu Bakar, 3 keping emas akan kuterima untuk jiwa yang tidak berharga itu. Dia akan membayar 100 keping. Meski terus dipukuli, Muhammad terus berceramah dan membuat para peziarah kita berpindah. Bagaimana? Jawabannya sederhana. Semuanya ada dalam Al-Quran. Apa? Benda yang disebutnya kitab itu? Itu tidak lebih dari omong kosong palsu. Oh, hargailah Abu Jahal. Kitab Muhammad bukanlah omong kosong atau palsu. Dia memiliki kekuatan, simpel, dan luar biasa. Sihir. Hanya itu penjelasan yang masuk akal. Kalau begitu, kita harus segera menghentikan dia menggunakan puisi sihirnya melawan kita. Abu Talib, kami sangat menghormati dirimu. Tapi berkali-kali kami sudah memohon padamu untuk menghentikan khotbah keponakanmu itu. Tapi kau tidak melakukan apapun. Dia mengancam kedamaian Mekah. Beberapa tahun yang lalu, dia membawa kedamaian ke Mekah. Saat itu kau memuji kebijaksanaannya, Abu Jahal. Kau ingat saat Ka'bah dibangun ulang? Kita akan membunuh satu sama lain untuk hak meletakkan Hajar Aswad. Tapi Muhammad datang dan... Intinya adalah ini. Abu Jahal, Hentikan dia. Atau ada yang lain yang akan menghentikannya. keluar! Apa kau ingin ada perkelahian dan pertumpahan darah? Keluar! Kau bisa melihat keadaanku, Abu Talib. Jadi jauh lebih sulit mempertahankan kedamaian. Aku mohon, bicaralah dengan keponakanmu. Untuk kedamaian Mekah, aku akan bicara padanya. Oh, Muhammad, tutup pintunya dan kemarilah. Ayo, silakan duduk. Keponakanku, kaum Quraisy menginginkan kau menghentikan khotbahmu. Jika tidak, aku takut aku tidak akan bisa melindungimu. Aku hanya pria tua, Muhammad. Aku tidak bisa melawan orang-orang ini. Tetanggaku sendiri, sukuku. Orang-orang yang kita kenal seumur hidup kita. Apa yang kau khotbahkan begitu penting, Muhammad, sehingga kau dan aku harus mati untuk itu. Dan ada pertumpahan darah di kota ini. Untuk kedamaian Mekah, hentikanlah khotbahmu. Ini membuat Muhammad, damai dan rahmat selalu dicurahkan padanya, sangat sedih. Tapi dia menjawab, katakanlah, jika mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan menghentikan apa yang sedang kulakukan. Aku akan melanjutkan sampai perkataan Tuhan menang, atau aku hancur saat melakukannya. Muhammad, lakukan dan katakan apa keinginanmu. Pamanmu ini tidak akan pernah meninggalkanmu. Tidak saat ini, tidak juga selama aku masih hidup. Menurutku kita adalah klan Muhammad. Kita akan mendampinginya dan melindunginya apapun harganya. Kenapa? Kenapa kita harus jadi musuh Mekah hanya karena satu orang? Karena dia keponakan kita. Dan karena dia tidak berbuat salah. Hah! Hamzah yang hebat sudah berbicara. Bagus, kau tepat dengan pedangmu, saudaraku. Karena Muhammad memaksamu menggunakannya. Hah! Aku tidak akan mati untuknya. Hanya karena dia mengatakan dia sudah melihat malaikat. Muhammad terus berkhotbah.
Meski apa yang sudah kami lakukan padanya dan pengikutnya, tolong hentikan dia sebelum dia menghancurkan semuanya. Dia datang. Dia sedang berdoa. Kafir! Aku tidak akan mengizinkanmu menjatuhkan Tuhan kami! Pengabar palsu! Beraninya kau berjalan menjauh! Oh, Hamzah, kau sudah kembali. Ada apa? Abu Jahal menghina keponakanmu. Dia mengatakan hal mengerikan padanya di depan seluruh kota. Apa yang dilakukan keponakanku? Tidak ada. Dia hanya menjauh. Dia mencoba berdoa di sini pagi ini, tapi aku mengusirnya. Hamzah, Jika kau ingin melawan seseorang, lawan aku pengecut. Beraninya kau menghina Muhammad saat aku juga pengikut agamanya. tidak. Oh, aku tidak tahu kau mengikuti Muhammad. Sekarang aku mengikutinya. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Aku tahu apa yang kau ajarkan itu benar, keponakanku. Aku merasakannya dalam setiap perkataanmu. Karena itulah aku bisa mengatakan ini. Tiada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah nabinya. Hukum mereka! Ke sini! Ya! Kamu bawa kami kemana? Hentikan! Jangan sakiti dia! Di mana suamiku? Lupakan itu. Ingkari Muhammad dan bertobat pada para Tuhan atau mati. Lakukanlah! Tidak, tidak. Lakukan! Katakanlah, Ibu. Katakan apa yang ingin mereka dengar. Dengarkan putramu, Sumayyah. Katakanlah sejujurnya, Ahmad. Apa kau akan mengingkari Tuhan dan Nabi-Nya hanya untuk hidup? Aku juga tidak akan. Tiada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah Nabi-Nya. Kau menghinaku! Maka kata-kata itu adalah kata-kata terakhirmu! Tidak! Pembunuhan pertama dalam Islam. Sumayyah yang malang, Yusuf yang malang. Terima kasih pada Tuhan Ahmad masih hidup. Bagaimana keadaannya? Sang Nabi melakukan semua yang dia bisa lakukan untuk mengurangi penderitaannya. Tapi dia mengkhawatirkan hidup kita. Dan dia mengatakan siapa saja yang mampu untuk pergi ke Abisinia. Abisinia? Negeri itu dikuasai seorang raja Kristen, pria yang baik hati, yang mungkin mengizinkan kita tinggal di sana. Aku diminta untuk memimpin kelompoknya, dan aku memerlukan beberapa pria kuat untuk menolongku. Pergilah, Malik. Kami akan baik-baik saja. Sebaiknya kita pergi. Kita harus menempuh jarak yang panjang sebelum mereka sadar kita sudah pergi.
Mereka sekarang mungkin sudah sampai Abyssinia. Suruh Khalid membawa beberapa orang dan kejar mereka. Mereka harus dibawa kembali dan dihukum agar semua orang tahu pemberontakan tidak akan dibiarkan di Mekah. Ini kalungku yang paling berharga. Ini milikmu. Sekarang berkati aku atas kemurahan hatiku. Wow, kerja yang bagus. Aku tahu kau mengenal Raja Abyssinia. Memang cukup baik sebenarnya. Bagus. Ini untuknya. Oh, Kau akan dapat bagianmu kalau kau bisa meyakinkan dia untuk menyerahkan kaum muslim pada kita. jika ada yang bisa melakukan itu, akulah orangnya. Oh, senang melihatmu lagi, Amar. Semua hadiah ini untukmu. Kemurahan hatimu membuatku terkesan. Anda layak mendapat jauh lebih banyak. Aku mengerti. Kau mengkhawatirkan beberapa orang ini yang beremigrasi dari kotamu. Pemberontak, tuanku. Mereka mengakibatkan masalah di kota kami dan mereka akan melakukan hal yang sama di kotamu. Izinkan kami melakukan perbuatan baik dengan mengambil mereka darimu. Mereka terlihat cukup damai bagiku. Mereka sudah menciptakan agama baru yang bermaksud menghancurkan semua agama lain. Bagaimana jawaban kalian? Raja yang terhormat, Berlutut di hadapan raja. kami tidak akan berlutut di hadapan siapapun, Tuan. Hanya pada Tuhan kami. Anda lihat, raja yang terhormat sudah mulai memberontak mereka. Aku akan mengizinkan itu. Aku lebih mementingkan kelakuan mereka di hadapan Tuhan daripada di hadapanku. Lanjutkanlah. Tidak lama berselang, Raja yang terhormat, kami adalah orang-orang yang hidupnya tersia-siakan. Lalu Tuhan mengirim pada kami seorang nabi. Dia menyuruh kami untuk menyembah satu Tuhan dan untuk selalu berkata jujur. Dia meminta kami mencintai dan mengurus orang tua kami, untuk peduli pada tetangga kami, dan untuk memberi pada yang membutuhkan. Dia mengatakan pada kami bahwa waktu kami di dunia ini sangat singkat, dan bahwa semua yang ada di sekitar kita adalah titipan dari Tuhan. Bumi ini, tubuh kita harus menjaganya. Dan bahwa kami akan berdiri di hadapan Tuhan di hari kemudian dan menjawabnya tentang perbuatan kami. Yang mereka ajarkan, Amar, adalah Injil dari Yesus. Tidak, raja yang terhormat. Mereka tidak menghargai agamamu. Mereka mengatakan bahwa Yesus bukanlah putra Tuhan, tapi hanya manusia biasa. Tentang Yesus, kami mengatakan apa yang dikatakan Nabi kami pada kami, bahwa dia adalah pelayan Tuhan, pembawa pesannya, kata-katanya, ruhnya yang dia turunkan pada Maria, sang perawan suci. Yang kami percayai dan yang kalian percayai adalah seperti dua cahaya, terpisah, tapi datang dari sumber yang sama. Aku tidak akan menyerahkan kalian demi segunung emas. Kalian boleh tinggal di sini selama yang kalian inginkan. Sedangkan untukmu, Amar, bawa hadiahmu dan kembalilah ke Mekah. Abu Jahal. Hahaha.
Abu Jahal. Beberapa peziarah kaya mengira mereka bisa mengalahkan Abu Lahab dalam berjudi. Dan semua yang mereka miliki. Bukan kalian yang aku kalahkan, bukan. Keponakan Abu Jahal, Umar bin Khattab, telah bergabung dengan kaum muslim. Umar? Umar yang hebat? Umar yang perkasa? Ya, Umar, ya. Tidak. Jangan Umar. Sepertinya dia mendengar Al-Quran. Keindahannya membersihkan hatinya, katanya. Aku tahu apa yang harus kita lakukan. Dengarlah kami para dewa. Kami tidak bisa menghentikan kaum muslim. Hanya kalian yang bisa membantu. Diamlah pemabuk bodoh. Serang mereka dengan wabah penyakit. Oh, bisakah kau? Itu dia. Kau sudah memecahkan masalah kita. Benarkah? Kita perlakukan mereka seperti orang buangan. Putuskan hubungan apapun dengan mereka. Hebat. Lalu mereka akan meninggalkan tempat ini dan menyebarkan kebohongan mereka di seluruh Arab. Kita tidak akan membiarkan mereka pergi kemanapun. Kita jaga mereka di sini dan kita lihat mereka kelaparan. Kelaparan? Bagaimana? Kita akan tanda tangani perjanjian dan menggantungnya di depan Ka'bah. Di situ akan disebutkan bahwa tidak seorang pun akan menjual atau membeli apapun dari pengikut Muhammad. Dari mereka yang melindungi mereka, tidak ada yang akan menikahi mereka. Tidak ada yang akan membantu mereka dengan cara apapun. Mereka akan jadi orang buangan bagi seluruh penduduk Mekah sampai Muhammad menyadari kesalahannya. Terima kasih, Muhammad. Kaum muslim diasingkan. Kebanyakan dari mereka takut untuk tinggal di rumah mereka sendiri. Agar bisa bertahan hidup, mereka kabur ke bukit di dekat situ. Terima kasih. Maaf, kami tidak bisa memberi lebih. Aku masih lapar, Bu. Iya, ibu tahu sayang. Ayah, tidak bisakah kita menyusul Malik di Abisinia? Mereka tidak akan mengizinkan kita pergi. Menurut ayah, Malik tahu apa yang kita hadapi. Ayah mengirimkan pesan, tapi ayah tidak tahu, Hadi. Kau tidak bisa pergi sekarang, Malik. Tidak sendirian. Aku tidak bisa tinggal di sini saat keluargaku kelaparan. Ini dia Ahmad. Istri sang Nabi, Khadijah, sudah menjual semua hartanya untuk membeli beberapa perbekalan ini. Tapi ini tetap tidak akan bertahan lama. Siapa yang bisa mengira ini akan berlangsung selama 3 tahun? Tubuhmu lemah, pembawa pesan Tuhan. Aku tahu Islam mengajarkan kesabaran dan ketabahan. Tapi kau tidak bisa terus memberikan makananmu untuk orang lain. Ada apa ini? Katakan,
kepada Muhammad. Aku akan membawakan pesannya ke kaum Quraisy. Anda tidak sehat. Aku cukup sehat. Aku menyesal kau dalam keadaan tidak sehat, Abu Talib. Aku meragukannya. Kalau aku mati, hak mengatur konsul ini akan jatuh di tanganmu. Dengan begitu, lebih mudah untuk mengatasi Muhammad, iya kan? Ya, benar. Kalau begitu, apa yang akan aku katakan akan membuatmu senang. Muhammad mengungkapkan sesuatu padaku. Jika ini salah, kau bisa melakukan apapun yang kalian inginkan padanya. Jika ini benar, kalian akan mengakhiri boikot kalian pada dirinya dan seluruh muslim. Apa itu? Hanya ini, perjanjian boikot yang kalian tanda tangani dan kalian gantungkan di dalam Ka'bah sudah dimakan oleh serangga. Kecuali kata-kata ini, dengan nama Allah. Oh, Malik. Kau sudah pulang. Ibu, Oh, kau datang tepat pada waktunya. Itu saat yang lebih baik. Waktu damai yang sederhana. Rumah kita terlihat luar biasa. Terima kasih, Jalilah. Malik, Jalilah, kemarilah cepat. Istri sang Nabi sedang sakit. Khadijah. Oh tidak. pergilah, Jalilah. Dia sudah meninggal. 25 tahun mereka bersama. Dia adalah ibu anak-anaknya. Penganut yang pertama. Temannya. Kami menyebut tahun ini tahun kesedihan. Karena Abu Talib juga sekarat. Mendekatlah, Muhammad. Kaum Quraisy meminta satu hal padamu sebelum aku mati. Bahwa kau akan membiarkan agama mereka. Kami tidak akan memerangi atau melawanmu jika kau setuju untuk tidak melawan kami. Maka sang Nabi, semoga damai dan rahmat selalu dicurahkan padanya, mengatakan, akan kulakukan. Kau dengar itu? Semuanya sudah berakhir. Yang kuminta hanya satu kata jaminan darimu. Jika kau memberikannya, seluruh Arab dan Persia akan menjadi milikmu. Bicaralah kalau begitu. Bersaksilah padaku bahwa hanya ada satu Tuhan dan ingkari yang lainnya. Oh, keponakanku.
Aku tahu saat mereka membawamu padaku, saat kau masih kecil, bahwa kau adalah orang istimewa. Dan kau memang Hariku akhirnya sudah datang. Aku sekarang pemimpin kalian. Ya, setidaknya kau disebut begitu. Kau bisa menyebut dirimu raja kalau kau mau. Tapi jangan pernah menghalangi jalanku. Bagus. Sekarang ayo selesaikan masalah pertama. Kaum Muslim. Bukan. Muhammad. Aku tidak tahan melihat mereka berdoa dan berjalan begitu bebas. Tenang, Abu Jahal. Jika pedang sudah mengecewakan kita, kata-kata akan jauh lebih melukai. Sang penyair. Mereka mengubah pengikut Muhammad bahkan saat ini. Sekalipun Abu Lahab melakukan yang terbaik. Hati-hatilah teman-teman dari jauh. Keponakanku di sana itu memikirkan pemberontakan di hatinya. Pemberontakan? Dia mengatakan bahwa dia itu seorang nabi. Tapi yang sebenarnya dia inginkan adalah menjadi raja di atas kita semua. Jatuhkan dia! Saat Muhammad mengatakan bahwa cara-cara kita melemah dan mengatakan Tuhan kita hanyalah batu, dia tidak hanya menyerangmu, tapi dia juga menyerang leluhurmu. Dia mengatakan mereka itu jahat dan bodoh. Akankah kita biarkan penghinaan seperti ini? Tidak! Sebentar lagi mereka akan mulai memukuli. Sekarang tidak ada Abu Talib yang melindungi kita. Dan tidak ada tempat untuk pergi. Bilal, benar kan? Iya, kau siapa? Aku Bara. Aku datang tahun kemarin dengan 12 orang untuk mendengar sang nabi. Dari Yastrib? Ya, sekarang kami memeluk Islam dengan seluruh hati kami. Anda dengar? 12 orang pemeluk di Yastrib. Tidak, ratusan. Sang nabi harus datang ke Yastrib. Kami memerlukannya. Sekarang kita tidak bisa bicara. Pembawa pesan Tuhan akan menemuimu di Bukit Al-Aqabah malam ini. Pembawa pesan Tuhan, aku mohon, datanglah ke Yastrib. Kota kami dipenuhi pertumpahan darah, saudara melawan saudara. Hanya dirimu dan pesanmu yang akan membawa kedamaian. Katakanlah kau akan datang. Jika kau datang, kami berjanji akan melindungi dan mempertahankan dirimu. Tuhan telah membuka pintu. Wahai pembawa pesan Tuhan, Sang pembawa pesan Tuhan, semoga damai dan rahmat selalu dicurahkan untuknya, menerimanya, dan memerintahkan kami semua untuk pergi ke Yastrib. Aku takut pergi di malam hari. Sang pembawa pesan Tuhan tidak ingin ada yang tahu kalau kita pergi. Kenapa kita tidak pergi bersama yang lain? Kita tidak bisa pergi bersamaan. Itu terlalu berbahaya. Sudah waktunya.
Semua kaum muslim sudah pergi, tapi Muhammad tetap di sini untuk melindungi mereka yang tetap tinggal. Sekarang, waktunya kita putuskan apa yang harus kita lakukan pada Muhammad. Masukkan dia ke penjara. Tidak, asingkan dia. Iya. Bawa dia ke ujung gurun dan tinggalkan dia. Tinggalkan dia sendiri. Dia pergi dari Mekah. Bukankah itu yang kita inginkan? Tidak, jika dia akan membangun kerajaan di Yastrib. Bagaimana jika kita Bunuh dia. Tapi siapapun yang membunuh dia akan diserang oleh Tuan Muhammad. Selain itu, siapa yang akan melakukannya? Ini bukan tugas satu orang. Ambil satu pria kuat dari setiap klan dan bunuh dia bersama-sama. Dengan demikian, darah Muhammad akan ditanggung klan semua orang. Lalu, balas dendam tidak akan mungkin. Ide bagus. Muhammad, semoga damai dan rahmat selalu dicurahkan padanya, tahu tentang rencana mereka. Dan di malam itu dia meminta sepupunya Ali, semoga Tuhan selalu memberkatinya untuk tidur di ranjang sang Nabi, karena tahu dia tidak akan disakiti. Dia ada di sana. Kapan kita masuk? Kita tidak masuk. Kita tunggu sampai dia keluar rumah untuk melakukan doa paginya. Lalu, Selagi malam terus berjalan, sang Nabi, semoga damai dan rahmat selalu dicurahkan padanya, berdoa dan satu demi satu para pembunuh itu tertidur. Dia pergi ke Abu Bakar, dan bersama-sama mereka meninggalkan Mekah dan bersembunyi di gua di dekatnya. Apa kalian di sini menunggu Muhammad? Aku melihatnya berjam-jam yang lalu meninggalkan kota. itu mustahil. Hah? Di mana dia? 100 ekor unta bagi siapapun yang bisa menangkapnya. Pergilah! Keluar dari rumahku! Dasar tikus gurun, rasakan ini! Ke arah sini. Ke pegunungan? Apa kau yakin? Oh, aku yakin. Beberapa jam lagi 100 ekor untamu akan jadi milikku. Apa dia ada di dalam sana? Aku tidak melihat ada jejak kaki. Oh, dia ada di dalam sana.
mungkin masuk ke sini tanpa merusak jaring ini atau sarang ini. Dasar bodoh! Di malam hari itu, sebelum pergi ke Yasrib, sang Nabi, semoga damai dan rahmat selalu dicurahkan untuknya, melihat ke Mekah. Itu adalah kota yang dipenuhi kenangan untuknya, tempat anak-anaknya dilahirkan, tempat istrinya meninggal. Dan dia mengatakan, di seluruh dunia, tidak ada tempat yang lebih kusayangi, dan tidak ada tempat yang lebih dekat dengan Tuhan. Dan jika orang-orangku tidak memaksaku keluar, aku tidak akan meninggalkanmu. Tidak seorang pun bisa bertahan selama ini di gurun. Mungkin laporannya salah, dan mungkin dia memang tertangkap. Dia tidak akan tertangkap, dan dia akan ke sini. Dia datang! Sang Nabi sudah datang! Pertama kalinya kami bisa menyembah tanpa rasa takut. Hari-hari sangat panjang dan diisi dengan kerja keras, tapi kami bahagia. Berbuat baiklah, dengarkan perkataan gurumu. Ayo Hadi. Aku akan tetap di sini dan membantu ayah dan Malik membangun masjid. Setelah kau belajar, kata sang Nabi, kau harus belajar membaca. Ayah, aku akan tetap di sini dan membantu. Belajarlah dulu. Dan memberi banyak pada penduduknya. Luar biasa. Apa sekarang aku boleh pergi ke masjid? Tentu saja, Hadi. Dan memberi. Oh, memberi banyak untuk guru anak-anakku. Oh, indah sekali. Pembawa pesan Tuhan, biar aku yang membawa itu. Kau sang Nabi. Sudah saatnya kau beristirahat. Sang Nabi, semoga damai dan rahmat selalu dicurahkan untuknya, mengajarkan bahwa semua umat muslim itu bersaudara, sebuah komunitas yang berdiri bahu-membahu dalam berdoa. Dan dia menuliskan perintah bahwa semua orang di Yasrib akan hidup sama rata dalam damai, tanpa mempedulikan ras atau agamanya. Lihat. Allahu Akbar. Apa itu? Dia memanggil kita untuk sholat. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ibu, apa kita orang paling bahagia yang pernah hidup? Menurutmu bagaimana? Aku rasa
benar. Karena Yasrib dinamai ulang sebagai kota sang nabi, Madinah. Beres. Semua yang ditinggalkan kaum muslim sudah dihitung. Bagus. Kita akan membawa semua ini dalam karavan kita ke Damaskus dan menukar semuanya. Sekarang ini jadi milik kita. Mereka mengambil semua barang kita dan menjualnya ke Damaskus. Dan sekembalinya mereka dari sana, mereka membawa berkarung-karung emas. Mereka terus memotong perdagangan kita, dan kita kelaparan lagi. Pembawa pesan Tuhan, aku tahu kau membenci kekerasan, tapi... Lalu sang nabi, semoga damai dan rahmat selalu dicurahkan padanya, mengatakan, kita akan keluar menemui karavan itu dan mengambil kembali milik kita. Muhammad meninggalkan Madinah dengan 300 orang untuk merebut karavan ini. Pergilah ke Mekah. Minta mereka mengirim pasukan secepat mungkin untuk melindungi harta ini. Kita berputar di sini dan ambil jalur laut untuk pulang. Pasukan kita akan berangkat pagi ini, dan kau akan bertempur menggantikan aku. Aku tidak mau bertarung untukku, dan akan aku anggap hutangmu sudah dibayar. Menolak berarti kau akan mati di sini. Apa ini? Akhirnya Abu Jahal hanya 2 hari jaraknya dari perkemahan kaum muslim. Katakan padanya aku tidak apa-apa, suruh dia kembali. Tapi dia lebih banyak dari mereka, 3-1. Itu masih belum cukup. Tidak melawan Muhammad. Katakan padanya untuk kembali ke Mekah. demi semua dewa, aku tidak pergi sejauh ini hanya untuk berputar kembali. Tidak sampai Muhammad sudah mati. Saat sang nabi, semoga damai dan rahmat selalu tercurahkan padanya, tahu mereka tidak lagi menghadapi 30 pengawal bersenjata, dia memerintahkan syura, sebuah perbincangan di antara pengikutnya. Aku rasa aku yang terakhir. Apapun yang ingin kau lakukan, akan kami lakukan. Maka sang nabi, semoga damai dan rahmat selalu dicurahkan padanya, mengatakan, majulah dengan hati penuh keyakinan, karena Tuhan telah menjanjikan salah satu, karavan itu atau kemenangan di medan pertempuran. Kami berhadapan dengan tentara Mekah dalam perang Badar. Siapkan tombakku, tetaplah di dekatku, dan yang paling penting, bantu aku menemukan Bilal. Peperangan dimulai menurut tradisi. Hamzah menghunus pedangnya dan memanggil 2 orang untuk menemaninya. Ubaidillah, Ali.
berada demi para dewa. Mereka bertempur seperti singa. Allah. Bahaya. Beri apa-apa mundur. Mereka lari! Abu Lahab, Kau kembali. aku sudah membayar hutangku. Dan kau harus tahu ini. Tuhan bertempur bersama keponakanmu. Tolong aku. Tidak ada satu orang pun yang mau menolongku. Tolong aku. Bodoh, tidak berguna. Sudah kubilang padanya agar kembali. Kita akan dapat kesempatan lain. Bukan itu intinya. Di kesempatan pertama kita kalah. Dan sekarang mereka mengira Tuhan bertempur bersama mereka. Catat kata-kataku. Hampir mustahil untuk menjatuhkan dia. Dia hanya seorang pria. Tidak, kau yang hanya seorang pria. Sedangkan orang sepertinya hanya ada satu. Dengan Tuhan sebagai saksiku, setiap keping harta ini akan digunakan untuk melawannya. Kita akan beli senjata dan kuda. Akan kutunjukkan pada Muhammad siapa yang kekuatannya lebih besar. Mekah menyiapkan tentara sebanyak 3.000 orang. Dan mereka datang ke sini. Kita hanya punya 700 orang. Setelah berkonsultasi, sang Nabi, semoga damai dan rahmat selalu dicurahkan untuknya, mengatakan, kita akan menemui tentara yang mendekat itu di Gunung Uhud. Kami sudah siap membawa pesan Tuhan. Kata sang Nabi, kalian tidak boleh meninggalkan bukit ini. Baik jika kita menang atau kalah, mereka tidak boleh menyerang dari bagian belakang kita.
Muhammad. Hamzah! Mereka membunuh Hamzah! Apakah sedang mundur? Kalian sedang apa? Bertempurlah! Bertempurlah! Kembali! Kembalilah dan bertempur! Mereka sudah kacau. Kita harus mundur! Jangan dulu. Lihatlah. Kalian mau kemana? Membantu bertempur. Tidak. Kata sang nabi kita harus tetap di sini. Tapi mereka melarikan diri ke medan pertempuran. Berhenti! Berhenti! Sekarang! Tidak! Berputar dan bertempur! Serang! Muhammad sudah mati. Tidak! Kau masih bersama kami membawa pesan Tuhan? Kelilingi dia! Bawa dia ke bukit! Mundur! Semuanya salah. Apa benar Muhammad sudah mati? Aku sendiri melihatnya jatuh. Dengarkan aku. Hari ini adalah pembalasan untuk Badar. Hari ini Tuhan kami sudah menang. Tuhan kami ada di surga. Tuhan kalian ada di api neraka. Percayai apapun keinginanmu selama Muhammad sudah mati. Muhammad masih hidup! Maka biarkan dia hidup mengetahui ini. Untuk setiap orang kami yang mati hari ini, 4 orang dari kalian sudah kami bunuh. Muhammad masih hidup. Inilah kejayaan yang seharusnya dimiliki Mekah. Selesaikan pengorbananmu dan keluarlah Abu Sofyan. Kaulah yang membawa kejayaan ini pada kami. Muhammad masih hidup. Lalu kenapa dia kehilangan Hamzah dan 70 orang lainnya? Ayo, nikmati perayaan ini. Bagaimana mungkin ada yang berani menerima kejayaan saat kata-kata ini masih bisa diucapkan? Muhammad masih hidup. Kalau begitu kita sepakat. Ini bukan hanya pertempuran antara kaum Muslim dan Mekah. Tidak. Setiap pemimpin suku di sini bersumpah tidak akan beristirahat sampai seluruh Arab melawan Muhammad. Sampai kata-kata Muhammad hidup menjadi Muhammad tidak ada lagi. Sekarang Islam sudah habis. Tidak akan ada yang tertinggal hidup. Akan kuberikan semua hartaku untuk mengakhiri Muhammad. 10.000? Kita sudah mengalahkan pasukan 2 kali lipat dari jumlah kita. 4 kali lipat. Tapi 10.000? Kita tidak mungkin bisa menahan mereka keluar. Mereka akan memecah belah kita dan menyerang kita dari semua arah. Bagaimana menurutmu, pembawa pesan Tuhan? Di Persia, jika kami mengkhawatirkan serangan oleh para penunggang kuda, kami menggali parit di sekeliling kami.
Apa ini? Hal seperti ini belum pernah dilakukan di seluruh Arab. Sebaiknya kita harus menunggu. Cari bagian paling sepi dan bawa anak buahmu menyerang. Sekarang! Terus coba. Tapi Tuan, Terus coba di satu tempat dan isi bagian itu dengan benda lain. Kita sudah mencoba selama 30 hari. Pasukan kita patah semangat. Kalau begitu bicara dengan mereka, kau pria dengan kata-kata manis. Jadikan mereka semuanya bersemangat lagi. itu tidak akan berhasil. Mereka mengira Tuhan bersama kaum muslim. Baiklah kalau begitu. Bersiaplah untuk satu serangan penuh terakhir. Saat fajar, dari semua sisi, kita kalahkan mereka dengan jumlah. Jika Tuhan mengizinkan, hanya beberapa orang yang bisa melewati parit itu, dan kami akan mengatasi mereka sebelum mereka memasuki kota. Tapi jika mereka berhasil memasuki jalanan, Kami harus menjatuhkan ini dari jendela. iya, Oh, Jab. Aku sangat ketakutan. jangan takut. Jika kita mati, kita akan bersama-sama di surga. Kuncilah pintunya setelah kami pergi. Sekaranglah saatnya membuktikan bahwa kau itu perkasa. Muhammad juga berdoa, semoga damai dan rahmat selalu dicurahkan padanya. Tuhan, pengungkap kitab, ubahlah pihak yang menentukan. Kekuatan apapun yang melindungi Muhammad, atasilah. Putarkanlah orang yang tidak percaya agar kabur. Dan tunjukkan kaum muslim ini terakhir kalinya kekuatanmu yang paling besar. Buatlah mereka kabur dan gemetaran.
Ini akan berlalu. Bertahanlah. Kembali ke Mekah. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Suatu hari, sang Nabi, semoga damai dan rahmat selalu dicurahkan padanya, melihat pada kami dan mengatakan, aku bermimpi memasuki Ka'bah dengan memegang kuncinya di tanganku. Kita akan melakukan ziarah ke Mekah di musim ziarah dan menyembah di Ka'bah yang suci. Dia datang ke sini tanpa bawa senjata. Dia tahu kita tidak bisa menyerang para peziarah. Seluruh Arab akan bangkit melawan kita. Terkutuk dia. Terkutuk Muhammad. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Izinkan mereka masuk. Apa? Menanggung rasa malu dengan membiarkan Muhammad bersembayang di Mekah? Sudah berakhir. Sudah berakhir. Aku akan mengirim Suhail. Akan kusuruh dia berjanji pada dunia. Tapi kaum muslim tidak akan memasuki Mekah. Kami menyarankan jalan tengah. Sebuah perjanjian damai. Kami berjanji tidak akan menyerang orang-orangmu, dan kau berjanji hal yang sama selama 10 tahun. Kami diizinkan masuk Mekah, bersembayang di Ka'bah. Iya, tentu saja. Dan itu mulai tahun depan. Kau kembali bahkan tanpa memasuki Mekah. Tapi kami akan kembali tahun depan. Dan setiap tahun setelah itu, selama 10 tahun. Selama 3 hari setiap kalinya. Kita akan memiliki 10 tahun kedamaian. 10 tahun. Iya. Pesan Islam bisa menempuh jarak yang jauh selama 10 tahun. Ammar, Kenapa kau pergi ke Madinah? untuk menemui Muhammad. Untuk alasan apa kau menemui dia? Untuk alasan apa? Untuk menjadi seorang muslim. Aku kira kau datang untuk membunuhku. Kau bermaksud melindunginya? Bagaimana mungkin kita mengingkarinya lagi? Dia memang Nabi Tuhan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kau adalah utusannya. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kau Muhammad adalah utusannya. الرحيم آمن الرسول بما أنزل
أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد Banyak umat muslim dibunuh. Mereka sudah melanggar perjanjian damainya. Sang Nabi, semoga damai dan rahmat selalu dicurahkan untuknya, memutuskan sudah saatnya kembali ke Mekah. Baiklah, pembawa pesan Tuhan. Kami siap, pembawa pesan Tuhan. Menuju Mekah! Sekarang pasukan mereka 10.000 orang. Dengan pemimpin terbesar kita memimpin mereka. Berhenti, diam di tempat. Aku datang untuk menemui Muhammad. Tunjukkan tanganmu. Sekarang. Aku bertindak bodoh jika mencoba menyakitinya sekarang. Itu tidak menghentikanmu sebelumnya. Aku datang dalam damai. Kau tidak bisa menyalahkan mereka. Sudah sewajarnya mereka khawatir. Iya. Maafkan kami. Kami sudah bertindak kejam dan tidak adil. Kami sudah mencuri, menyiksa, membunuh. Kami tidak akan dan tidak bisa melawanmu lagi. Sang Nabi, semoga damai dan rahmat selalu dicurahkan padanya, mengatakan, tidak akan ada hukuman, tidak akan ada pembalasan. Mekah akan disembuhkan oleh jiwa Islam. Aku yakin itu akan terjadi. Dan aku juga harus bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kau Muhammad adalah nabinya. Akan kusiapkan kotanya. Dan aku lega, meski berusaha sekeras mungkin, aku bisa bilang, Muhammad masih hidup. Dari penguasa ke jubah sederhana Islam. Semoga selalu seperti ini. والحمد
Sekarang kau bebas selamanya, temanku. Baik tubuhmu maupun jiwamu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akhirnya kita pulang. Bersyukur pada Tuhan. Aku tidak akan pernah melupakan perasaan hari itu. Dipenuhi dengan kebahagiaan yang tidak dapat digambarkan. Beberapa tahun kemudian, di Madinah, setelah sakit sebentar, sang Nabi, semoga damai dan rahmat selalu dicurahkan padanya, meninggal. Dia berusia 63 tahun. Dia selalu hidup sangat sederhana, memberikan semua miliknya pada orang miskin. Kuharap aku bisa bertemu dengan sang Nabi dan mendengar dia berbicara. Iya, tapi perkataan Tuhan terus hidup. Paman sekarang mau kemana? Aku tidak tahu. Aku tahu. Paman bisa tinggal di sini dan bekerja di Mekah. Paman bisa kerja apa? Ini indah sekali. Aku dulu punya pemintal seperti milikmu, tapi aku menghilangkannya. Aku kehilangan semuanya. Jika dia punya wol, dia bisa menggunakan pemintal kita, bukan? Iya, dia bisa. Paman bisa memiliki wol Bashu? Tidak, itu milikmu. Tidak, sekarang itu jadi milik Paman. Ayo, kita bawa dia ke pasar bersama-sama.